sibuk ngurus Mayang sekarang di karirnya sendiri seperti apa sih, Den? Ya alhamdulillah mensyukuri aja karirnya Mayang. Udah sekarang Mayang sibuk juga di kampus, sibuk juga sebagai profesinya public figure ya, bintang tamu, perform segala macam ya, mensyukuri aja. Ya Mayang kan sudah nggak ada mamanya, tinggal Dedi sendiri. Jadi harus nemanin, support dan ya mensyukuri aja lah karirnya Mayang, tapi tetap nggak melupakan sekolahnya. Dan Ya. hampir Ya. 24 jam bersama Mayang. Gimana mantau Mayang? Ya enggak, ya 24 jam kalau sama Mayang ya dari dulu juga ya namanya anak ya, namanya nggak ada mamahnya, ya paling tidak Dedi bisa menjadi sebagai ayah, menjadi sebagai ibu juga itu satu kebanggaan tersendiri ya, kebanggaan karena nggak semua ya laki-laki atau nggak semua ayah bisa melakukan ini, tapi juga Dedi sebenarnya memberikan kebebasan juga sih ke Mayang untuk bisa dia tetap walaupun sibuk, sibuk kuliah, sibuk dengan karirnya, dia bisa kayak kemarin mau nonton sama Mama Dita, jadi kayak gitu sih. Jadi ada hal-hal yang sifatnya 24 jam tapi nggak semua 24 jam selalu sama dia. Mayang gimana yang sekarang kan sama Dedi terus nih. Dan Dedi juga sebagai manajer juga, gimana Mayang? Iya, 24 jam sama Dedi tuh udah kayak berasa kayak temen aja gitu, kayak bercanda-bercanda, hampir ya 24/7 hari lah gitu sama Dedi kan. Apa ya, udah kayak bestie banget gitu, Ayas ya akan jadi sekalian jadi bestie gitu kan. Ya asik aja sih gitu, jauh sebelumnya gitu, kayak kehidupan sebelumnya tegang banget gitu, tapi sekarang kayak udah lebih enjoy, ketawa-ketawa, ya udah ikuti aja lah alur hidup gitu. Seperti sih kasih awal-awal. Kenapa? Seperti sama Dedi kasih artinya kan orang tua nih, apalagi orang tua laki-laki kan. Selalu apa kamu terus? Oh enggak, kan aku dari bayi, dari aku masih merah sama Dedi. Dedi yang rawat aku, dia sampai aku sebesar ini, yang ngajarin gitar, musik kan Dedi semua gitu, sampai aku ke dunia entertain kan juga Kak Dedi. Mayang sendiri terbuka seperti apa sih sama Dedi? Terbuka ya paling cerita tentang apa ya, segala hal sih, apapun gitu. Pacar gitu Maya? Pacar? Enggak, pacar nanti dulu deh. Pacar gampang, yang penting karir dulu. Kalau cerita ke Dedi sih paling apa aja sih, yang sebisanya aku cerita ke Dedi. Ya sharing aja lah. Punya ayah yang bisa jadi rasa bestie juga gimana? Alhamdulillah seneng banget, kayak apa ya, rezeki gitu, karena menurut aku rezeki itu bukan hanya sekedar uang, tapi kayak teman, terus ayah seperti Dedi itu tuh rezeki banget buat aku gitu. Kadang bersyukur banget gitu sama Tuhan, ya Allah makasih udah mengirimkan ayah yang hebat seperti Dedi. Sampai kadang tuh aku mikir kayak, wow gila, Dedi bela-belain apa ya, begadang demi apa sih, bikin teks lagu buat aku jam 3 gitu, jam 3 pagi, terus subuhnya harus bangun nganterin aku ke kampus. Itu sih kayak Dan berkat tangan dingin Dedi ngebentuk Mayang dari kecil, dari mulai lesin alus segala macam, dan sekarang jadi Ya satu kepuasan tersendiri buat Dedi, karena apa yang Dedi tanam dulunya itu sekarang Mayang menuai gitu ya. Jadi satu kepuasan lah, khususnya di musik itu Dedi mendapatkan kepuasan, dimana belajar musik tuh nggak gampang kan. Itu dia dari umur 5 tahun, di umur 3 tahun tuh dia baru bisa perform, 3 tahun tuh umur 7-8 tahun tuh dia udah bisa perform di mall, di Moyo pada saat itu. Jadi satu kepuasan aja, karena anaknya juga kan, Mayang juga mau gitu, bukan hanya karena dia dipaksa, karena dia mau, karena melihat almarhum main musik, main gitar, dia mau, ya sudah dia diajarin gitar, ajarin vokal. Nah dulu kan orang belum tahu siapa Mayang gitu, orang nggak tahu. Nah tapi sekarang kan Mayang sudah memperlihatkan nih bakatnya. Jadi ada proses di mana Mayang itu menjadi sekarang kayak sekarang ini, itu ada prosesnya. Dan sekarang prosesnya itu orang yang nggak tahu. Dan Dedi
yang mengalami prosesnya berdua. Mayang itu kerja keras banget gitu, menghafali chord, ya melodi itu nggak gampang. Nyanyi sambil ngelihat perform dia nggak ngelihat gitar itu susah sekali gitu. Kalau nggak bener-bener hafal gitu kan, dia nyanyi ke penonton tapi tangannya main beat gitar, chord gitar itu susah sekali gitu. Kalau nggak belajar bener-bener belajar fokus itu nggak akan bisa. Karena jadi kadang suka ke kafe, kadang mau nangis juga sih ngeliat dia kalau lagi perform gitu, terharu gitu. Ya Allah, ini dia akhirnya jadi juga ini anak gitu ya. Ya begitu juga dulu almarhum juga sih. Ya mensyukuri aja lah, mungkin memang jalan anak-anak Dedi di sini. Tapi untuk kali ini sih sekarang jangan sampai Mayang hanya di entertain aja, tapi di pendidikannya juga harus sukses, berhasil. Nah, makin keren ini. Wah, bisa aja makin keren. Dr. Martin lah tuh. Insya Allah ya, doain aja dari teman-teman media ya. Kalau Dedi sih sebenarnya bukan untuk Dedi pribadi, tapi untuk Mayang. Yang penting Mayang nanti ada temennya kalau di perform kan, kadang misalnya dia perlu mungkin perlu apapun. Nah nanti biasa kan kalau misalnya dia mau perform suka grogi ya, biasa ada grogi, pengen ke toilet, pengen kencing gitu kan, nggak mungkin lah dia nganterin. Tapi kalau ada mamahnya kan, ada bisa dianterin, butuh apa-apa segala macam. Dia sih merindukan juga untuk hal itu. Tapi ya doain aja loh. Ya calon sih gimana kayak calon sih. Ada yang udah dikenalin ya? Ada sih ada. Cuman ya sekarang ini masih sebatas temen. Nggak tahu, nanti kita jalanin aja. Jadi namanya Dita sih. Dekat sih sama Mayang juga, setiap perform juga Dita juga datang. Kalangan artis atau gimana? Apa? Kalangan artis atau gimana? Bukan. Dita ini dosen, ngajar juga, terus dia kerja juga di salah satu perusahaan swasta. Dad, ini kan udah mau 1 tahun ya Kak Echa nih. Jatuh kapan dan mungkin ada ngadain pengajian juga di rumah atau seperti apa? Ada pasti kita. Tuh, kata Mayang ada. Sudah pasti ada nggak mungkin. 100 tahun mungkin 100 tahun. Jadi 100 hari Iya, di tahun ini 2 bulan lagi di 4 November ya kita akan mengadakan. Ya, nanti lagi koordinasi sama Prof Bambang, nanti kita mengadakan di mungkin di mana waktu itu? Tribrata mungkin. Nah, jadi kita akan mengadakan pengajian, mengadakan mendatangkan yatim piatu. Nanti ada. Nanti kita kasih kabar lah ke media. Ya. Kalau yang udah naik, ingat banget ketika Iya, ingat banget. Makanya itu dia. Jadi kalau dia lagi perform di kafe itu pengen netesin air mata. Ya Allah, kalau ada Kak Echa, kalau ada mamahnya ya pasti mereka ini banget. Kadang malah nangis gitu, pengen terharu gitu melihat dia main gitar sambil nyanyi gitu ya, keren banget. Dan DJ-nya yang memang dia suka, yang pop gitu. Jadi dengan penampilannya dia seperti April, sesuai dengan dia suka kan sama April kan. Jadi penampilannya Mayang itu membuat Dedi ya mengingat almarhum ya. Sebenarnya dulu almarhum juga sebenarnya kayak Mayang sih, sebenarnya Dedi lebih pengen fokus ke musik gitu, gitar sama nyanyi, tapi karena banyak tawaran sinetron, layar lebar, terus presenter, akhirnya nyanyinya tuh terbengkalai, hanya dapat 1 single sama Niki Tirta pada saat itu. Padahal pengen sekali Dedi pengen Vanessa itu pengen punya mini album atau album. Tapi ya sudahlah, nggak usah disesalin. Yang sekarang ada Mayang, dan Mayang lagi project mini album. Singlenya sudah selesai, mungkin bulan ini rilis, dan terus diajak lagi sekarang sama Niki Tirta untuk fit single duet bersama Niki Tirta. Lihat sempat terbayang juga untuk sebelumnya untuk menduetkan. Iya, memang itu adalah ininya Dedi gitu. Jadi memang keinginan Dedi pada saat itu, waktu itu Mayang sama Vanessa itu duet gitu, kayak The Virgin gitu ya. Dua-duanya main gitar, keren banget gitu. Tapi ya sudah, Allah sudah menakdirkan jalan hidupnya berbeda-beda. Ya sudah, akhirnya ya tidak tersampaikan nih gitu ya, duetnya Mayang atau sama almarhum. Ya sudah, apa-apa. Ya, Mayang tinggal sendiri. Ya, jadi sekarang bentuknya bukan solois, Mayang band. Jadi Mayang voice band. Sudah punya band ya, Bang? Voice band. Ini berarti sama Niki duet juga nih, apa gimana? Iya, duet juga. Minggu depan masih udah rekaman, sudah tag sama Niki minggu depan. Terus minggu depannya lagi video klip. Ya kemungkinan Oktober lah sudah rilis.
Dad, kan ini Dedi sendiri tahu ya jatuh bangunnya Mayang gitu. Mohon maaf sebelumnya kayak waktu dulu sering banget dihujat gitu kan. Nah sekarang gantian dari besannya Dedi sendiri dihujat juga nih sama netizen, bahkan sampai nangis gitu. Dedi sendiri gimana melihatnya? Kata Mayang no comment gitu. Ya kasih masukan aja lah untuk kita harus kuat ya. Dunia itu berputar. Kadang siang, kadang malam, dan ada hitam dan ada putih. Jadi pada saat kita lagi sedang di bawah ya, jadi hanya bisa memberikan semoga keluarga sana diberikan kekuatan juga ya, seperti Dedi juga dan Mayang gitu. Diberikan kekuatan juga sama Allah. Itu aja sih. Tapi sampai saat ini juga kamu masih suka dibanding-bandingkan, Det. Mayang semua suka dibanding-bandingkan dengan Sujung. Yang kamu menanggapinya gimana sih? Kalau suka dibanding-bandingin Iya, netizen ya. sebenarnya aku kalau itu nggak mau banyak komentar. Itu kan ya itu hak netizen lah untuk itu. Aku cuma di sini aku mau fokus berkarir, aku mau menyalurkan bakat aku di sini. Ya itu biarkan netizen yang menilai gitu. Aku di sini ya udah di Mayang. Udah sih itu aja. Dan waktu dulu almarhum Kak Eca kan juga sempat pacaran sama Didi Mardika gitu. Nah hari ini dikabarkan Didi Mardika sudah mempunyai calon istri baru gitu. Dedi sendiri tahu nggak sih kabarnya? Iya, kabar. Syukur alhamdulillah untuk Mas Didi, kalau Mas Didi nonton, jadi berdoa untuk Mas Didi, semoga Mas Didi bisa langgeng yang masih sekarang ya. Karena Mas Didi juga baik kan sama Dedi ya. Walaupun pada saat itu nggak jadi sama Vanessa, tapi hubungan silaturahmi Dedi sama Mas Didi itu sangat-sangat baik. Gitu. Jadi Dedi dan Mayang sih mendoakan aja, semoga nanti sudah nikah belum ya? Belum ya. Nanti Mas Didi kalau misalnya menikah nanti undang ya. Jadi kalau sudah nikah keluarga yang sakinah Nama wadah. Dan sebelum situ kalau nikah nanti undang-undang Mayang dan Dedi, siapa tahu nanti Mayang bisa perform nanti memberikan lagu-lagu wedding ya nanti ya. Ya. Sosoknya seperti apa sih, Det? Sosoknya Dedi sendiri di mata Dedi seperti apa? Nah, sampai Dedi nggak bisa tahu. menarik Kak Eca dulu gitu. Oh, maksudnya sampai Ya Didi memikat itu- Kak Eca dulu. Oh, gitu. Nah, Sosoknya itu seperti apa sih, Det? ceritanya karena mungkin Mas Didi sangat apa ya, sangat kasihan pada saat itu. Berawal mungkin dari kasihan, bukan kasihan apa ya, karena pada saat itu dengan cowoknya yang sebelumnya itu ada kalau rumah tangga kan ada KDRT itu, nah kayak gitu, jadi kasihan, jadi Mas Didi tuh jadi mulai tak kenal mungkin tak sayang kali ya, dari berangkat dari kasihannya itu, jadi mungkin timbul rasa suka sama Vanessa. Tapi tipenya Mas Didi juga Dedi nggak tahu ya, tanyain aja ke Mas Didi seperti apa. Tapi kalau memang pada saat itu akhirnya mereka itu jadian dan hampir sampai mau nikah pada saat itu, ya mungkin Vanessa ini memang tipenya Mas Didi mungkin, karena setelah mengenal Vanessa lebih jauh lagi, semakin mendalam lagi, timbullah rasa suka dan sayang sama Vanessa. Jadi Dedi ucapin juga sama Mas Didi, terima kasih dulu sudah sayang sama Vanessa ya, sudah care sama Vanessa, walaupun tidak jadi, tapi hubungan silaturahmi, hubungan baik Dedi sama Mas Didi dan Mayang terjalin dengan baik. Berarti bisa dikatakan Mas Didi ini lembut ya hatinya gitu, mudah tersentuh. Baik. Dedi sendiri Iya. kagum nggak sih? Iya benar. Melankoli ya, melankoli. Sama tuh kayak Dedi dia. Orang melankoli. Jadi gampang tersentuh hatinya gitu, melihat, apalagi melihat seseorang yang terzolimi, tersakiti itu tersentuh sama kayak Dedi. Gitu. Det, Ya. Det, ini mungkin simpang siur yang waktu dulu kabar pemindahan makam, kelanjutannya seperti apa gitu? Apakah memang Untuk makam, mohon maaf, Nun Sewu, Dedi nggak mau bahas dulu. Ya. Biarkan aja lah, Dedi sekarang lagi fokus sama diri sendiri. Biarlah nanti masalah makam itu gimana, kita lihat aja perkembangannya. Tapi pasti jadi deh, atau belum tentu, atau makin turun persennya untuk pindah. atau mau Iya fokus sih, ke udah 100 capek juga sih hari? mengurus hal-hal yang seperti itu ya. Jadi belum tahu, jadi belum bisa kasih jawaban. Atau mau fokus dulu ke 100 hari almarhum? Iya, betul, itu dia tuh. Kamu tuh pas tuh. Udah, jadi kita siapkan pengajiannya, siapin anak yatim piatunya, siapin acaranya, karena 100 tahun 100 tahun dulu, 100 hari. tahun. Ya, 1 tahun kan? Ya. 1 tahun. Ya udah itu, persiapan itu dulu deh. Itu kalau makam jangan dibahas dulu deh, ya. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih.